kajian tentang sesuatu yang ada itu penting. Ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat mutlak. Itu kalau kita dalam kajian agama. Harus jelas. Apa yang terfikirkan ini harus jelas. Karena ini akan menjadi acuan orang untuk mendapatkan kebenaran tentang apa yang terfikirkan. Dan juga orang akan mendapatkan kebenaran dari apa yang terindra. Itu kalau barat. Kalau di timur kan tidak hanya apa yang terfikirkan dan tidak hanya apa yang terpancar terindra. Apa yang bisa dirasakan secara intensitas, sesuatu yang membuat titik kesadaran. Itu juga bagian daripada kajian tentang sesuatu yang ada kalau mau berbicara tentang filsafat timur. Kalau filsafat barat kan yang kemarin kita kaji yang bisa diukur dari perspektif rasionalitas dan empirisme. Kalau filsafat timur yang kemarin kita kaji kan yang memiliki hubungan interpersonal, hubungannya dengan intuisi, intensionalitas, sebuah kesadaran. Itu kan filsafat timur. Kekhasan dari masing-masing filsafat timur dan barat kan berbeda. Nah, untuk memastikan tentang sesuatu yang ada ini penting. Nah, kamu mau meneliti, itu harus ada yang diteliti, bahasa kasarnya begitu. Paham? Kamu mau meneliti itu harus ada yang diteliti. Jangan sampai kamu mau melakukan penelitian tapi tidak ada yang diteliti. Dan yang diteliti harus ukurannya harus jelas. Yang kamu teliti itu apa? Misalnya. Oke, misalnya meminjam kajian ilmu-ilmu keislaman. Kalau kamu mau meneliti tentang sesuatu yang ada terkait dengan fikih, sesuatu yang ada kan dalam konteks yang terfikirkan dan dalam konteks yang terindra. Ada dalam konteks yang terfikirkan itu loh. Kalau itu bidang fikih ya nanti harus konsisten pada bidang kajiannya itu, objek ontologisnya itu. Hal yang sama ketika kamu mau mengkaji tentang ilmu kalam, tentang sesuatu yang ada dalam konteks yang terfikirkan, atau tentang sesuatu yang ada dalam konteks yang terindra, itu juga harus jelas. Dalam bidang fikih ilmu tasawuf, objek yang terfikirkan, ada tentang sesuatu ada yang terfikirkan, dan ada yang terindra, ya. Terkait dengan ilmu tasawuf itu seperti apa, itu harus jelas. Harus jelas, ontologinya harus jelas. Atau dalam bidang sejarah misalnya, objek ontologis dalam bidang, objek ontologis tentang sesuatu yang ada yang terfikirkan dan yang terindra dalam bidang sejarah, itu juga harus jelas. Atau dalam kajian ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu psikologi, tentang ada yang terfikirkan dan ada yang terindra dalam kajian psikologi, tentang ada yang terfikirkan atau ada yang terindra dalam kajian konseling misalnya, dalam biologi, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Mudahnya pembicaraan itu begini, kalau kamu mau mengkaji itu harus jelas yang kamu kaji. Keadaan atau keberadaan sesuatu yang kamu kaji itu harus jelas. Sehingga pertanggungjawabannya enak. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak sesuatu yang fiktif itu bisa dikaji? Mengapa? Karena dasar
pencarian tentang sesuatu yang ada terkait dengan yang terfikirkan dan yang terindra itu tidak jelas. Misalnya kalau saya menyebut di abad 4 ada sosok yang bernama Ubaidillah. Itu kira-kira harus ada nggak Ubaidillah yang akan menjadi objek kajian ini? Kalau nggak ada, kira-kira bisa dijadikan objek kajian atau tidak? Tidak bisa. Sampai generasi ke-8, kira-kira bisa nggak dikaji itu? Tidak bisa. Karena prinsip dasarnya fiktif. Tidak ada terkait dengan sesuatu yang ada itu yang bisa dikaji atau keberadaannya itu tidak jelas, sehingga kita tidak bisa mengkaji baik dari sisi material maupun dari sisi formal, karena nggak ada yang dikaji. Bisa dipahami? Nah, kalau nggak ada yang dikaji, kita ya kepayahan menggunakan metodologi apapun tidak mengapa? Karena tidak ada yang dikaji. Mau melakukan penelitian itu mau apa? Menemukan metodologinya dulu atau menemukan objek yang diteliti dulu? Enggak, metodologinya dulu. Karena apa artinya metodologi kalau tidak ada objek yang dikaji? Clear ya? Karena itu objek yang dikaji nggak ada ya nggak akan bisa. Metodologi itu menyesuaikan dengan keadaan yang diteliti. Keadaannya itu seperti ini, saya harus menggunakan metodologi apa untuk mendapatkan data. Ketika saya harus mengkaji tentang sebuah objek yang ada. Yang menjadi bahan pembahasan ontologis itu tadi, ontos dan logos itu tadi. Jangan salah menyebut ontol. Itu. Sehingga kalau itu fiksi kan nggak akan ketemu sumber epistemologinya. Karena ini kita persoalannya akan mencari sumber kebenaran epistemologi. Mau melakukan penelitian menggunakan metode harus jelas dengan objek kaji tentang sesuatu yang ada baik secara material maupun secara formal. Kalau basis ontologisnya sudah tidak ada, boro-boro menyentuh aspek metodologi. Lebih parah lagi, mau bicara epistemologi, ketemu nggak epistemologinya kalau nggak ada ontologi? Tidak ada. Sumber kebenaran pengetahuannya itu tidak akan bisa kita paparkan kalau nggak ada basis kajiannya. Kajiannya fiktif ya, ilmu pengetahuannya ya fiktif. Kira-kira ada yang bisa dirasakan secara aksiologi? Tidak, nggak ada sumber kebenaran pengetahuannya kok, masa apa yang mau bisa dirasakan? Ini kalau mau berbicara ilmu pengetahuan, nggak bisa ngarang kajian. Makanya kalau nggak ada, kira-kira bisa ditanyakan datanya nggak? Nggak bisa. Orang namanya nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Ubaidillah di abad 4 itu nggak ada. Jadi nggak perlu menanyakan tentang data tentang, karena nggak ada. Di abad 4, 5, 6, 7, 8 nggak ada. Ya nggak perlu cari datanya. Oh nggak ada kok mau cari datanya. Bisa nggak kalau kemudian saya katakan tidak ditemukannya data bukan berarti tidak ada? Bisa nggak saya katakan begitu? Tidak ditemukannya data bukan berarti tidak ada. Bisa nggak saya katakan gitu? Dalam konteks sejarah nggak bisa. Oh nggak ada kok. Nggak ada ya nggak ada. Tidak ditemukannya data bukan berarti tidak. Oh nggak ada kok, ya sudah tidak ada, selesai. Khalas yakfi. Paham, bisa dipahami? Nah sekarang
kita balik. Ada objek ontologis namanya siapa? Tadi? Safik. Ada nggak safik? Ada. Mau kita kaji dari perspektif fisik, material? Bisa nggak? Kalau kita kaji dari perspektif formal, di bidang keahliannya misalnya ngitung uang atau keahliannya sepak bola atau bidang filsafat misalnya, kita kaji dari keunikannya dia, bisa, karena ada wujudnya ini. Maka kemudian kita mencari strategi gimana hakikat tentang sesuatu yang ada ini tuh kita bisa kita pahami dari perspektif sumber kebenaran ilmu pengetahuan, bahwa Mas Safik itu betul-betul ada dan dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Lah sumber ilmu pengetahuannya itu apa? Sumber kebenaran ilmu pengetahuan kalau Mas Safik itu ada itu apa? Terendra. Betul-betul panca indera menyaksikan kalau Mas Safik itu ada. Terukur. Kalau dikatakan Mas Safik pendek, terukur memang pendek. Terukur kalau dikatakan Mas Safik itu hitam, sama matang, ganteng misalnya, berarti terukur secara rasional. Berarti sumber kebenaran ilmu pengetahuan tentang Mas Safik bahwa Mas Safik itu sama matang, ganteng, rasional tidak? Rasional. Kalau saya mengatakan sumber kebenaran ilmu pengetahuan, saya katakan bahwa Mas Safik itu tinggi. Benar atau salah? Nah, sumber kebenaran ilmu pengetahuan yang mengatakan Mas Safik itu tinggi adalah mengapa? Karena dari segi rasionalitas ada standarnya. Ukuran rasional masyarakat Indonesia minimal tinggi itu minimalnya berapa? 160 atau 70? 70 ya. 160 masih kategori pendek ya. Standar. Ya udah. Untuk konteks Indonesia, ukuran tinggi itu harus 170. Kalau saya mengatakan Mas Safik pendek, terukur atau tidak? Mas Safik pendek, rasional atau tidak? Mengapa dikatakan rasional? Karena terukur, pendek. Kalau saya mengatakan Mas Safik tinggi, rasional atau tidak? Mengapa? Karena tidak terukur. Lah, kalau saya mengatakan Mas Safik tinggi, berarti itulah epistemologinya. Berarti sumber kebenaran ilmu pengetahuan atau epistemologi tentang hakikat Mas Safik itu pendek, itu berarti sumber kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Epistemologinya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya mengatakan Mas Safik itu tinggi, berarti epistemologinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa tidak bisa dipertanggungjawabkan? Karena tidak sebabnya dia pendek. Nah, inilah yang disebut sumber ilmu pengetahuan. Jadi sumber ilmu pengetahuan itu bisa dari rasionalitas, bisa dari panca indera. Sebelumnya udah tahu belum artinya rasional tadi? Baru paham ini? Artinya sesuatu yang rasional itu sesuatu yang terukur. Sesuatu yang rasional itu sesuatu yang kalau tidak terukur berarti tidak rasional. Ini kalau kita mau bicara sejarah, Mas Safik manusia sejarah atau manusia non sejarah? Safik manusia sejarah atau non sejarah? Historis atau ahistoris? Paham nggak sejarah dan nggak sejarah, Pak? Astagfirullahaladzim. Sejarah itu artinya yang masuk dalam hitungan sejarah ini loh. Nyata. Kalau non sejarah, ahistoris itu manusia yang tidak masuk dalam sejarah. Gaib, fiksi. Non fiksi itu yang historis. Mas Safik historis atau non historis? Historis.
Nah, berarti kalau melihat masafik berarti dari perspektif sumber kebenarannya pun harus historis. Sumber kebenaran ilmu pengetahuan yang akan saya jadikan untuk membaca, menjelaskan tentang masafik itu harus rasional dan harus empiris. Harus empiris. Kalau mau lihat masafik. Tapi kalau mau menilai tentang Tuhan berbeda lagi. Tuhan ada, keberadaannya mutlak. Ya. Kalau mau mencari sumber kebenaran ilmu pengetahuan tentang Tuhan, berarti harus diambil dari keyakinan. Nah, keyakinan terkait dengan rukun iman, Islam, ihsan yang diikat dengan kalimat tauhid. Atau dengan intensitas kesadaran Tuhan ada, karena memang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia Tuhan. Nah, mengukur Tuhan dari perspektif intensionalitas pengetahuan. Keberlangsungan pengetahuan yang realitas secara experience, pengalaman manusia itu tidak bisa dilepaskan dari Tuhan. Jadi sumber kebenaran tentang Tuhan diukur dari perspektif keyakinan dan intensionalitas ilmu pengetahuan. Itu kalau mau mencari sumber kebenaran ilmu pengetahuan tentang Tuhan, disesuaikan. Nggak bisa, ada konteks yang mungkin bisa, tapi tidak bisa. Dasar sumber pengetahuan, sumber kebenaran ilmu pengetahuan tentang Tuhan, kita sematkan dengan masafik, cocok nggak? Karena masafik bukan Tuhan. Kalau mengukur masafik ya harus dengan ukuran rasionalitas dan panca indera. Kalau mengukur sumber kebenaran tentang Tuhan harus dengan keyakinan yang didukung dengan pengetahuan. Harus ada keberlangsungan atau intensionalitas ilmu pengetahuan yang di situ akan memunculkan pada titik kesadaran seseorang. Ternyata Tuhan hadir di saat manusia sedang mengalami kesedihan misalnya. Ya kan? Allah itu kan hadir di saat mengalami kesedihan kan. Coba kalau tiba-tiba ada gempa besar begitu. Kamu kan seolah-olah dekat dengan Allah. Ya Allah, ya Rabb, subhanallah. Coba sekarang ini kalau kamu bayangkan, gedung-gedung pada goyang. Anginnya ribut. Terus batu kecil-kecil itu pada bertaburan kayak bagikan debu yang bertaburan. Itu. Kamu apa yang kamu katakan? Ya Allah, subhanallah. Kan nggak mungkin dancuk. Kan nggak mungkin kan? Iya enggak? Artinya di situ Allah hadir nggak? Di saat dalam kondisi gempa. Seorang ibu anaknya sakit. Ingin dekat dengan Allah dan memasrahkan anaknya supaya sembuh. Ya Allah, sembuhkan anak putra saya, putri saya. Nah, itu artinya ada intensionalitas titik kesadaran manusia tentang kehadiran Allah. Dan disitulah sumber kebenaran ilmu pengetahuan tentang Allah. Di situ juga dalil-dalil tentang kebenaran Allah. Jadi epistemologi itu adalah sumber kebenaran ilmu pengetahuan terkait dengan ontologi. Tergantung ontologinya itu apa? Apakah Allah, apakah ilmu pengetahuan, sesuatu yang terfikirkan dalam ilmu pengetahuan, atau sesuatu yang terindra dalam bentuk fisik, objek kajian, terserah. Dari situ nanti aksiologi bicaranya. Pasca epistemologi itu adalah asas manfaat. Manfaat bertuhan apa? Nah, setelah kita menemukan sumber kebenaran tentang keberadaan Allah, akhirnya kita berbicara asas manfaat tentang Allah itu apa? Oh iya, ada relasi suci yang harus kita jaga. Bahwa dalam hidup ini itu ada relasi suci kosmologi antara Allah, manusia, dan alam. Alam yang sering kita kenal dengan makrokosmos atau jagat gede, manusia yang sering kita kenal dengan
mikrokosmos atau jagat cilik. Dan ini antara Allah, alam manusia ini ada relasi suci kosmologi yang nggak bisa terpisahkan. Nah, ini manfaatnya, sehingga kita terasa lebih kuat bertakluk atau merasa ada hubungan dengan Allah setelah kita mengkaji sumber kebenaran ilmu pengetahuan tentang Allah. Nah, tentu sumber kebenaran ilmu pengetahuan itu harus disesuaikan dengan kajian ontologisnya. Nah, kalau kajiannya ilmu fikih, kalau kajiannya fikih dari hasil produk pemikiran mazhab 4 yang digali dari Al-Quran hadis, berarti sumber kebenaran ilmu pengetahuannya ya harus berbasis ilmu fikih. Oke. Sumber kebenaran ilmu pengetahuan terkait dengan objek kajian sejarah yang historis tentang siapa tadi? Mas Syafiq. Nah, berarti dasar sumber kebenaran ilmu pengetahuannya juga harus historis. Hal yang sama terkait dengan ilmu tasawuf. Sumber kebenaran ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu tasawuf ya harus disesuaikan dengan objek kajian ilmu tasawufnya. Ilmu tasawuf itu kan menjaga hubungan dengan Allah. Bagaimana hati ini menjadi putih, bening, jernih, terhubung dengan Allah. Untuk membangun kekuatan hubungan dengan Allah, ya harus sumber kebenaran pengetahuannya ya pakai dzauq, pakai rasa. Bagaimana rasa hati ini memiliki ikatan yang betul-betul masuk dalam titik kesadaran hidup kita, hubungannya dengan Allah. Nah, sumber kebenaran ilmu pengetahuannya adalah pakai dzauq misalnya, pakai rasa misalnya, itu. Sehingga agak tumpang tindih. Nah, kalau misalnya ini yang lagi rame nih, kajian tentang nasab itu kan, Ba'alawi itu sumber kebenaran ilmu pengetahuannya dari mana? Ba'alawi itu Habaib Ba'alawi itu nasabnya tersambung kepada Nabi atau tidak? Sumber kebenarannya untuk mengukur nasabnya tersambung kepada Nabi, Habaib Ba'alawi, bahwa Habaib Ba'alawi itu nasabnya tersambung kepada Nabi atau tidak? Untuk mengukur sumber kebenarannya dari mana? Dari catatan sejak ada atau tidak ada dia? Nah, apa? Ada atau tidak? Habib Ba'alawinya sekarang ada, tapi nama yang dicangkokkan ke Nabi yang namanya siapa tadi? Ubaidillah tadi itu kan. Ubaidillah kan namanya Ahmad kan punya anak 3, Hasan, Husain, Muhammad. Tidak ada nama Ubaidillah. Tapi Habib Ba'alawi mengaku sebagai cucu Nabi karena mengintisabkan Ubaidillah ke Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Padahal Ahmad tidak punya nama putra namanya Ubaidillah. Ya, sumber kebenaran pengetahuannya harus jelas. Ubaidillah ada enggak? Kalau tidak ada, ya nggak bisa diteliti. Nggak bisa dikatakan tidak adanya, tidak ditemukannya data, bukan berarti tidak bisa dikatakan begitu. Namanya nggak ada kok. Dan nggak bisa saya tanya, buktikan kalau nggak ada. Loh, nggak ada tidak bisa dibuktikan. Kalau bisa membuktikan berarti ada, gitu logikanya. Nah, makanya dari mana sumber kebenaran pengetahuan kalau membuktikan kalau dia itu tidak ada? Pertama, tidak ditemukannya data, dan nggak perlu ada data yang membuktikan tidak ada. Nggak ada ya sudah nggak ada, selesai. Tidak ada data-data yang membicarakan tentang keberadaannya. Yang kedua, tes DNA misalnya. Kan ada yang cucu Nabi yang sudah tes DNA. Cocok gak Habib Ba'alawi itu darahnya dengan haplogrup cucu Nabi yang lain? Kalau enggak, oh berarti tidak. Ini kan sumber kebenaran ilmu
pengetahuan. Dari ketiga, kajian filologi misalnya, nggak ditemukan dari hasil-hasil manuskrip itu yang memberitakan keberadaan Ubaidillah yang distatuskan sebagai putra Isa atau apa Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib itu misalnya. Dipaksa-paksa diada-adakan, ya sumber epistemologinya yang jomplang, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya begitu ada kiai yang mengkritisi seperti Kiai Imaduddin Usman, semuanya nggak bisa menjawab. Habib Alwi itu aksiologinya ya nggak bisa dirasakan. Ya, aksiologinya ya fiktif, ya diskusi dalam kehampaan karena nggak jelas sumber epistemologinya. Tidak jelasnya sumber epistemologi, sumber kebenaran dan pengetahuannya karena tidak jelasnya apa kajian untuk tentang keberadaannya ini juga tidak jelas, maka sumber kebenarannya juga tidak jelas. Aksiologinya juga tidak bisa diukur. Itu. Nah, itu. Nah, makanya kalau orang filsafat ilmu pengetahuannya matang, itu enak belajarnya. Nah, kamu nanti ke depannya juga begitu, kamu akan belajar apapun harus jelas. Kamu belajar tentang objek yang kamu kaji itu ontologinya di mana, sumber kebenaran epistemologinya di mana, aksiologinya di mana. Tema apapun itu harus kamu ukur dari 3 hal itu. Biar kamu pintar. Paham enggak? Kamu belajar apapun. Nah, kamu belajar sejarah, dipastikan ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Belajar biologi, apa yang kamu kaji, ukuran kebenaran terhadap yang kamu kaji itu seperti bagaimana, dan nilai kemanfaatannya seperti apa, itu harus terukur semuanya. Semua materi. Jika ini bisa menjadi peso bedah kamu untuk membaca perkembangan ilmu pengetahuan yang kamu kaji di perkuliahan, itu kamu bisa cerdas. Oke, saya kira sampai di situ. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Baca wal asri dan Allahumma aril haqqa haqqa. Allahumma arinal haqqa alhamdulillah. Baik.